ini sudah, karena aku ngelihat sang istri itu ada kesakitan yang mendalam ya, bukan kesakitan biasa sih. Karena aku sudah sering banget ketemu dengan wanita yang diselingkuhin, jadi ya terlatih aku sih. Jadi menurutku ini ya bukan sakit yang baru ya, tapi sakit yang lama ya. Kalau menurutku ya, sekali lagi aku ngomong ya, aku nggak nge-blame sih. Lalu alasannya ada sih keinginan dari suaminya. Jadi ini nih, jadi maksudnya jadi omongan juga ngebela ibunya gitu. Terus ibunya maunya pengacaranya hanya Bang Hotman. Lah, aku yang pertama kali ngasih tahu ibunya itu aku malah ya. Malah aku yang kasih tahu ibunya pertama kali. Ibu sudah tahu belum? Aku bilang sang istri ya, mau pengacara dari pihak suaminya Bang Hotman Paris, aku bilang. Karena ada di grup kan, satu di grup kan. Aku bilang, ibunya nangis, dia nangis, terus dia bilang, ya nangis lah, intinya dia nangis. Dia bilang Bang Hotman kan pengacara yang nggak pernah kalah, dia bilang sedih, dia nangis gitu. Terus aku ngomong, ya nggak apa-apa Bu, aku bilang kan, ya yang penting kita memperjuangkan sesuatu yang benar, aku bilang kan, lurus aja, berjuang saja, saya bilang seperti itu. Aku nggak ada komunikasi dengan Bang Hotman. Dokter suaminya sempat mau mempertemukan nggak anaknya dengan istrinya, dengan Emil? Kalau sekarang yang aku dengar dari Mr. Eden adalah dia pengennya tenang dulu sih, keselamatan anak-anak dulu. Oke, Dok, alasan dari Keselamatan tunggu lakinya. dokter, bentar. Kalau dari cerita Mr. Eden Wong, kalau aku nggak salah nih ya, jadi habis lahiran itu selama 2,5 bulan tuh ibu sang istri tuh menghilang kemana nggak tahu. Terus dicat oleh suaminya, disuruh datang untuk urus perceraian kayak gitu, untuk bicara lah baik-baik kayak gitu punya. Nggak ada, dicari, dicat, nggak ada, nggak ketemu. Makanya nonton dong, jangan menghujat aja, jangan klik hujat terus habis itu keluar kayak gitu punya. Didengar dong. Kalau dari cerita suaminya sih kayak dicari itu menghilang, terus tiba-tiba munculnya itu di rumah sakit pas kejadian itu. Makanya tuh kayak berusaha pengen selesaiin, berusaha pengen divorce baik-baik, tapi nggak tahu carinya kemana, sudah dicat-cat juga. Itu dari cerita si suami ya. Oke, alasan suaminya sendiri diminta untuk cerai baik-baik hingga saat ini belum dikabulkan, kenapa tuh Dok? Ada nggak cerita? Kayaknya masih mau karena Emi-nya mau tanda tangan, nggak mau juga katanya. Kalau dari cerita di podcastnya. Tapi kan itu salah satu permintaan si Emi-nya juga kan untuk diceraikan secara baik-baik. Ya mungkin kan baru di podcast kan sebelum-sebelumnya kita nggak tahu. Kalau di podcast kan ya mungkin setelah semua ini terjadi kan yang ngomong ya udah divorcein aku baik-baik, katanya ceraiin aku baik-baik gitu. Dan Eden juga mengaku bahwa mengurus anak bayinya itu ya, melihat sebelum dari pasca dia dipecat bagaimana seorang laki-laki dengan sibuk untuk mengurus seorang bayi yang benar-benar butuh. Ya tapi sekarang dia nggak sibuk lagi kan. Ya. Kan sebelumnya aku nggak tahu ya. Nah, kan pengakuan dia kan seperti itu. Karena kan seorang ibunya katanya sibuk atau gimana, mabuk, sedangkan dia kan juga punya kesibukan. Sekali lagi aku bilang, aku nggak percaya dengan orang dewasa ya, orang dewasa ini kan bisa berbohong ya. Makanya aku memilih untuk podcast pertama kali kan bertemu dengan anaknya, bukan bertemu dengan bapaknya. Aku memilih podcast pertama kali kan dengan anaknya, dan setelah aku selesai dengan anaknya baru aku ngomong, is that your father around you, ada di samping, di sekitar kamu, panggil. Aku coba ngomong dengan dia, aku bilang. Dan aku juga berusaha nggak memojokkan Chang-i juga kan anaknya, karena kesian loh anak-anak kayak gitu punya kita pojokkan. Kayak gimana ya kalau misalnya kalian, menurut kalian, aku bertanya dengan kalian yang ada di rumah, kalau misalnya anak-anak kalian mau bercerita sesuatu terus kita ngomong ini pasti dicuci otak, bisa jadi iya, tapi nggak semudah itu mencuci otak anak 12 tahun. Off the record Syari nangis-nangis gitu nggak sih Dok maksudnya? Enggak, karena aku juga nggak mau play drama dengan dia ya. Dan bapaknya kan juga terakhir ngomong kan sangat apresiasi kan, dia bilang. Karena aku nggak mau play drama sih. Aku bisa play drama sih dengan anak-anak itu. Aku bisa mainin play drama, tapi aku nggak mau lah, kasihan mental dia tersakiti nanti. Aku bertanya kayak gitu aja kan sudah menyakiti mental dia ya. Apalagi apakah benar Tisha Erni itu adalah selingkuhan papamu? Nanya dengan anak 12 tahun. Tapi kalau nggak ditanya nanti netizen ribut, gimana? Serba salah. Jadi kan nanyanya agak-agak kayak gimana gitu kan? Menurut kamu itu Tisha Erni adalah selingkuhan papa kamu bukan? Ya ngomongnya kan gitu. Masa mau kececer lagi? Masa enggak? Katanya love. Ya nggak mungkin aku tanya anak ya kayak gitu kan? Dok, tapi biasanya dari orang yang merasa tertekan atau merasa tersakiti untuk bicara speak up gitu, apalagi dengan ya bisa dikatakan baru kenal ya kan, apalagi dengan dokter. Anak, biar kata anak masih muda 12 tahun, segitu lancar ketika menjawab pertanyaan dokter. Anakku juga mampu kok berbicara seperti itu.
Anak-anak zaman sekarang tuh pinter-pinter ya. 10 tahun, anakku 10 tahun mampu kok. Lebih mampu apa yang dia rasakan dia mampu menceritakannya. 12 tahun lah sangat mampu, sangat capable. Menurutku agak sulit. Aku aja sulit sih mau merintah anakku untuk bikin konten kayak gitu yang nggak sesuai dengan kenyataan, itu agak sulit ngomong dengan dia. Nanti bilang aja Dedi lagi kayak gini bikin konten, nggak mau anakku mah. Jadi menurut dokter apa yang disampaikan sama anaknya ini memang pure kejujuran yang diungkapkan, jadi tanpa adanya ada brainwash segala macam menurut dokter seperti Yang aku itu? rasakan, Iya. yes, yang aku rasakan. Aku percaya anak-anak. Tapi- Yang aku rasakan adalah semuanya benar. Tapi di, Sang anak benar, sang bapak benar, sang ibu benar. Tapi semuanya juga salah. Sang bapak juga salah, sang ibunya juga ada salah. Aku percaya dalam rumah tangga kita nggak bisa ngomong 100% istri yang salah, 100% suami yang salah. Kita harus bijaksana. Aku sudah terlalu banyak di 2023 kemarin bertemu dengan janda-janda glowing. Aku percaya sih semua teks kesalahan masing-masing gitu. Semua itu punya porsi kesalahan masing-masing. Cuma memang kesalahan yang paling besar itu adalah cheating memang. Di Indonesia kan nggak bisa memaafkan untuk perselingkuhan. Dok, ada niat Bu Ami jadi ambasador. Kemarin Inara udah tuh dok. Inara udah, sekarang Bu Eni ada rencana